Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswaku? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang motivasi kerja, di mana dalam hal motivasi itu adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Kemudian proses dengan mana perilaku dibangkitkan, diarahkan, dan dipertahankan selama berjalannya waktu. Yang ketiga itu adalah kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukan perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan. Kemudian yang keempat itu adalah motif cenderung menurun kekuatannya apabila terpenuhi atau terhambat pemenuhannya. Motivasi ke seluruh proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Para mahasiswa sekalian, motivasi merupakan kesediaan mengeluarkan tingkat upaya tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi kebutuhan individu. Unsur upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi, ia akan mencoba kuat. Tujuan organisasi adalah upaya yang seharusnya kebutuhan sesuatu keadaan internal yang menyebabkan hasil tertentu tampak menarik. Dari batasan terutarakan secara sederhana dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan timbulnya perilaku yang mengarah pada tujuan tertentu dengan penuh komitmen sampai tercapainya tujuan tersebut. Pendekatan motivasi adalah bahwa pemimpin bisa menciptakan iklim yang dapat membuat anggota merasa termotivasi. Anggota hendaknya mendapat inspirasi sehingga merasakan adanya harapan dan ketersediaan dalam organisasi di mana ia bekerja. Kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kebanyakan hal, motivasi seorang individu akan timbul karena pengaruh pemimpin yang efektif. Jadi, efektivitas kepemimpinan akan tampak bagaimana dapat memotivasi anggotanya secara efektif. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan dari strata yang paling rendah sampai yang paling tinggi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari sakit. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Kemudian kebutuhan keamanan dan rasa aman, yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yang terjaminnya keselamatan. Kemudian kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan teman, afiliasi, interaksi, dan cinta.
Kemudian kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan akan harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk kepuasan diri sendiri dengan memaksimalkan potensi, kemampuan, dan keterampilan. Ada beberapa teori motivasi. Yang pertama itu adalah Abraham Maslow, di mana dia mengatakan bahwa ada tingkatan kebutuhan setiap manusia. Yang pertama itu fisiologis, antara lain ada rasa lapar, haus, perlindungan, pakaian dan perumahan, seks dan kebutuhan lain. Yang kedua itu keamanan, kemudian yang ketiga sosial, keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Ada dua pandangan berbeda mengenai manusia. Ada pandangan yang pertama itu adalah pengandaian bahwa karyawan itu negatif, tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Di mana yang pertama, karyawan secara inherent atau tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja, dan bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Ada karyawan yang malas ya, yang tidak menyukai kerja yang dia akan kerjakan. Nah, kemudian karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Kebanyakan karyawan itu menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan memperagakan ambisi sedikit saja. Jadi itu adalah merupakan karyawan yang negatif atau karyawan yang malas. Nah, ada teori berikutnya, yaitu adalah pengandaian bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Pada dasarnya manusia itu positif. Ada 4 pengandaian ya. Yang pertama itu karyawan dapat memandang kerja sebagai sama wajarnya seperti istirahat atau bermain. Kemudian orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka janji terlibat pada sasaran. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif atau pembaharuan tersebar meluas dalam populasi dan tidak perlu merupakan milik dari mereka yang berada dalam populasi manajemen. Jadi ada pengandaian pekerja yang negatif dan pengandaian pekerja yang positif. Faktor yang termasuk kategori faktor kesehatan ya, ada pemeliharaan meliputi satu itu adalah kebijakan, kemudian supervisi yang memuaskan, kondisi kerja termasuk kondisi ruangan ya, sarana dan prasarana dalam hal untuk kita bekerja. Kemudian ada hubungan antar pribadi, penghasilan yang mencukupi, kemudian status ya, ada security atau satpam yang memberikan satu ketenangan kita bekerja. Kemudian faktor yang termasuk kategori
untuk motivator itu meliputi perasaan berprestasi, pengakuan, pekerjaan menantang, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian peningkatan tanggung jawab. Tadi kemudian ada teori motivasi menurut teori motivasi Hegen. Teori motivasi Hegen adalah faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor ekstrinsik dikaitkan dengan ketidakpuasan. Ada juga teori ERG ya. Pada teori ERG terdapat 3 kelompok kebutuhan: teras, eksistensi, dan keterhubungan dan pertumbuhan. Banyak sekali teori-teori tentang motivasi kerja ya, di mana para mahasiswa itu ada teori evaluasi kognitif, kemudian teori penentuan tujuan, kemudian ada teori penguatan ya, kemudian ada teori keadilan dan teori harapan. Pada dasarnya ya, dari beberapa teori tersebut cenderung menimbulkan hasil yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Yang pertama, harapan usaha kinerja. Itu merujuk pada keyakinan karyawan bahwa bekerja lebih keras akan menghasilkan kinerja. Apabila orang tidak percaya bahwa bekerja lebih keras menghasilkan kinerja, usaha mereka mungkin berkurang. Kedua, hubungan kinerja penghargaan mempertimbangkan harapan individu bahwa kinerja yang tinggi itu benar-benar akan menghasilkan penghargaan. Hubungan kinerja penghargaan mengindikasikan bagaimana kinerja efektif yang instrumental atau penting membuahkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, nilai penghargaan merujuk pada seberapa bernilainya penghargaan bagi karyawan. Satu faktor yang menentukan kesediaan para karyawan untuk mengarahkan usahanya adalah tingkat sampai mana mereka menilai penghargaan yang diberikan oleh organisasi. Jadi dalam hal motivasi kinerja ini, motivasi kerja itu bagaimana caranya kita ada penghargaan, kemudian bagaimana caranya pemimpin dalam satu organisasi itu memotivasi bawahannya atau stafnya supaya benar-benar mereka menguasai apa yang akan dia kerjakan. Yang pertama, seorang karyawan itu harus tahu apa tugas pokok dan fungsi yang akan mereka lakukan sesuai dengan jabatan yang akan dia empu. Jadi misalnya ada jabatan sekretaris, ada jabatan kepala bidang, ada jabatan yang eselon 4, dan mereka benar-benar kalau organisasinya itu tercapai dalam hal tujuan organisasi, visi misi yang dia ini kan sesuai dengan SKPD atau organisasi, karena dalam visi misi itu ada tujuan, kemudian ada program, dan ada kegiatan yang akan dilakukan dan diinikan dengan tugas pokok dan fungsi di dalam organisasi itu. Apabila seorang staf atau karyawan atau pimpinan memahami dengan tugas pokok fungsi, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi dan lebih berkualitas lagi, sehingga setiap pekerjaan itu benar-benar mencapai suatu tujuan yang ada di dalam organisasi. Nah, motivasi kerja ini sangat penting sekali dalam organisasi, di mana seorang pemimpin bisa balance dengan staf atau bawahannya. Misalnya ada reward, ada penghargaan, sehingga dalam kebersamaan bekerja itu tercapai. Demikian dulu mahasiswaku sayang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.